Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekno dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Dikri Tekno Info bersama saya Dikri Nur Cahya. Kali ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai jaringan komputer dan internet pada bab 5 buku informatika SMA kelas 10 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Siswa mampu memahami komunikasi data melalui ponsel. Siswa mampu memahami pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet serta menerapkan enkripsi untuk memproteksi dokumen. Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan internet? Dan apakah saat kita terhubung ke internet itu selalu aman? Dua pertanyaan ini akan kita temukan jawabannya setelah mempelajari materi jaringan komputer dan internet. Internet saat ini merupakan salah satu hal penting yang membantu banyak aspek kehidupan. Saat ini, ketika kita akan membuka rekening baru di bank, kita tidak perlu lagi mengunjungi kantor bank, tetapi cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online, mengisi formulir dan melakukan verifikasi secara langsung melalui video call dengan petugas. Namun, mengakses internet bukan tanpa masalah. Kita perlu paham cara mengakses internet dengan aman supaya tidak merugikan kita. Jaringan lokal dan internet. Inilah yang akan kita bahas terlebih dahulu. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP). Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area yang terbatas. Contohnya adalah tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, atau gedung kantor. Perangkat hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama, memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address. Satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya disebut klien. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan contoh jaringan lokal yang menghubungkan 5 buah perangkat, yaitu 3 buah komputer, 1 buah HP, dan 1 buah laptop. Setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda. IP address pada jaringan lokal ini bisa juga disebut sebagai IP privat. IP address. Apa itu IP address? IP address merupakan identitas sebuah komputer di dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. IP address seperti alamat rumah. Saat akan mengirim paket, tentunya akan lebih mudah jika sudah mengetahui alamat yang pasti. IP address terdiri atas 32 bit yang dipisah menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian akan terdiri atas 8 bit.
8 bit ini merupakan bilangan biner yang diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Contoh IP address dalam bilangan biner seperti yang tertera di sini: 101.1.100.110.110.110.1 titik dan seterusnya. Dan ini jika dibuat menggunakan konversi ke desimal, maka menjadi 172.217.10.14. Yang kedua, kita bahas mengenai internet. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas, yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet kepanjangan dari interconnection networking, seperti yang tampil pada gambar di bawah ini. Internet memungkinkan adanya pertukaran data paket atau yang disebut paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet juga disebut jaringan area luas atau Wide Area Network (WAN). Internet berawal sebagai proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA dan mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Internet berkembang menjadi infrastruktur publik pada tahun 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Untuk bisa mengakses jaringan internet, perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau yang sering disebut ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jaringan lokal yang terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Sama seperti jaringan lokal, setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda-beda. IP address ini disebut IP public karena berlaku secara global. Namun, IP public hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini, ada perangkat modem yang terhubung dengan ISP. Ketiga, mengenai konektivitas internet. Koneksi internet ada yang berkabel dan ada yang tanpa kabel. Koneksi dengan menggunakan kabel internet misalnya adalah menggunakan kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Koneksi internet tanpa menggunakan kabel disebut juga dengan wireless connection. Keduanya memiliki metode koneksi tersendiri. Kita bahas konektivitas internet pada jaringan berkabel. Misalnya adalah yang pertama, dial-up PSTN atau yang disingkat Public Switched Telephone Network. Yang kedua, menggunakan ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Dan yang ketiga adalah LAN, Local Area Network. Yang pertama adalah dial-up PSTN. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki
untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah, seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Yang kedua adalah ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Koneksi internet ADSL bekerja dengan menggunakan teknologi modem sama seperti pada dial-up. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai dengan 1104 kHz. Konektivitas internet dengan ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel. Yang membedakan ialah jenis modemnya. Kemudian yang ketiga yaitu LAN, Local Area Network. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial UTP. Anda bisa melihat gambaran jaringannya seperti yang tampil di sebelah kanan ini. Kemudian konektivitas internet pada jaringan tanpa kabel atau yang disebut near kabel. Konektivitas ini antara lain 1. GPRS, 2. Wi-Fi, 3. Akses satelit. Yang pertama kita bahas adalah GPRS, General Packet Radio Service. Koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM, Global System for Mobile Communication. Bisa dilihat gambarnya ada di sebelah kanan ini. Kemudian yang kedua ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi, berada pada spektrum 2,4 GHz. Koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan yang terbatas. Kemudian konektivitas internet tanpa kabel yang ketiga adalah akses satelit. Akses satelit ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan aksesnya cukup tinggi. Jenis ini cukup mahal, terutama di Indonesia. Kita bisa lihat gambarnya ada di sebelah kanan, bahwa satu komputer tersambung ke antena seperti parabola yang diarahkan ke satelit, kemudian satelit diterima oleh parabola yang ada di internet. Sekian para sobat tekno dimanapun berada, pembahasan kali ini mengenai jaringan komputer dan internet. Video berikutnya kita bahas kembali mengenai komunikasi data dengan ponsel. Sampai jumpa di channel Dikri Tekno Info bersama saya Dikri Nur Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.